Bagi teman-teman yang ingin mendapatkan buku panduan sholat praktis, silahkan hubungi nomor yang tertera di layar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ja'alana Allah wa iyyakum min ahlil khair was sa'adah fid dini wad dunya wal akhirah. Amin Allahumma amin. Sahabat beriman dimanapun Anda berada, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa merahmati kita semua dan menjadikan kita orang yang beruntung di dunia maupun di akhirat. Amin Allahumma amin. Dan tak lupa juga kita doakan saudara-saudara kita yang ada di Palestina yang sedang berjuang mempertahankan hak-hak mereka. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemenangan, dan yang telah berpulang ke rahmatullah tercatat sebagai syuhada, dan yang ditinggal senantiasa diteguhkan imannya dan diberikan ketabahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Insyaallah pada video kali ini kami ingin bacakan sebuah pertanyaan yang masuk di admin Quran online. Isi pertanyaannya adalah sebagai berikut. Assalamualaikum, saya adalah hamba Allah, mau bertanya. Saya pernah sholat di suatu masjid yang mana di situ jemaahnya berselisih tentang sholat sunnah sebelum sholat maghrib. Sebagian jemaah mengatakan bahwa sebelum sholat maghrib itu tidak ada sholat sunnah qobliyah, sedangkan sebahagian yang lainnya mengatakan bahwa sebelum maghrib atau sebelum sholat maghrib ada sholat sunnah qobliyah maghrib. Ya, mungkin begitu maksudnya. Yang ingin saya tanyakan, manakah yang betul, Pak? Mohon pencerahannya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi baiklah kepada saudara yang bertanya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mengenai adanya sholat sunnah qobliyah maghrib, yaitu disebutkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam beberapa hadis. Yang pertama, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Shallu qoblal maghribi." Ya, salatlah kalian sebelum salat maghrib. Qala sallallahu alaihi wasallam fil marwati tsalitsati. Ya, Rasulullah mengatakan pada yang ketiga kalinya, liman syaa, bagi yang mau. Ya, bagi yang mau. Ya, jadi Rasulullah mengulang sebanyak 3 kali, sallu qoblal maghribi, sallu qoblal maghribi, salatlah kalian sebelum maghrib, sallu qoblal maghribi, salatlah kalian sebelum salat maghrib. Kemudian ketiga kalinya Rasulullah menambahkan liman sya'ah, bagi yang menginginkan atau bagi yang mau. Ya, perkataan bagi yang mau atau liman sya'ah di dalam hadis tadi, yaitu dijelaskan oleh guru kita bahwa itu adalah petanda bahwa sholat itu tidaklah wajib. Ya, jadi itu hadis yang pertama yang dijadikan sebagai dalil adanya sholat sunnah qobliyah maghrib, yaitu Rasulullah ketika memerintahkan sahabatnya untuk melakukannya. Kemudian ketiga kalinya Rasulullah menambahkan kata liman syaa, bagi yang mau. Kemudian yang kedua, ya, datang dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Ya, beliau berkata, kunna bil Madinati, ketika kami berada di Madinah, ya, fa idza adzana al muadzinu li salatil maghribi ibtadaru as-sawariyah. Ya, jadi ketika muadzin telah mengumandangkan azan untuk melaksanakan salat maghrib, ya, maka para sahabat senior itu berlomba-lomba untuk mencari tiang as-sawariyah. Ya, fayarka'u rak'ataini. Lalu kemudian mereka melaksanakan salat dua rakaat. Ya, hatta innar rajula al-ghariba la yadkhulul masjida fayahsibu anna as-salata qad sulliyat min kathrati man yusallihima. Ya, sehingga ketika sampai
seorang laki-laki yang asing yang masuk ke dalam masjid pada waktu mengira bahwa sholat maghrib telah didirikan atau telah ditunaikan, karena banyaknya orang yang melaksanakan sholat tersebut, yakni sholat qobliyah maghrib. Ya, jadi karena saking banyaknya sahabat yang melakukan sholat qobliyah maghrib, sampai laki-laki yang asing atau orang yang baru-baru masuk ke tempat tersebut, ke masjid tersebut di Madinah, ya mengira bahwa sholat maghrib telah ditunaikan karena begitu banyaknya orang yang sholat. Ya, itu yang kedua yang dijadikan sebagai dalil tentang adanya sholat sunnah qobliyah maghrib. Ya, kemudian hadis yang ketiga dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu kembali bercerita. Ya, beliau berkata, kunna nusalli ala ahdi Nabi sallallahu alaihi wasallam rak'ataini ba'da ghurubisy syamsi qabla salatil maghribi. Ya, bahwa kami di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, kami melaksanakan salat 2 rakaat, ya, salat sunnah 2 rakaat setelah tenggelamnya atau terbenamnya matahari sebelum melaksanakan salat maghrib. Ya, fakultu lahu, maka aku bertanya kepadanya, akan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam shallahuma, apakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah melaksanakan, ya, 2 rakaat seperti itu sebelum salat maghrib setelah terbenamnya matahari? Ya, maka orang yang ditanya itu menjawab, kana yarona nusallihima falam ya'murna walam yanhana. Ya, jawabannya, Rasulullah melihat kami melaksanakan salat tersebut, ya, Rasulullah falam ya'murna, Rasulullah tidak memerintahkan dan juga tidak melarangnya. Ya, sehingga ini dapat dipahami bahwa ini merupakan, ya, takrirnya Nabi atau hadis takriri, ya, persetujuan atau diamnya Nabi terhadap perbuatan sahabat, ya, yang dilakukan di hadapan beliau atau yang dilaporkan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Persetujuan ini biasanya beliau lakukan dengan mendiamkan dan tidak menyanggah perbuatan sahabat tadi. Ya, jadi dari ketiga hadis yang telah kami sampaikan ini, ya, ini dapat dijadikan sebagai dalil tentang adanya sholat sunnah qobliyah maghrib. Ya, jadi sholat sunnah qobliyah maghrib itu ada. Ya, demikianlah jawaban kami kepada saudara yang bertanya. Semoga bermanfaat. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.